Geesiers, kamu sedang berada di channel yang tepat untuk mengetahui fakta-fakta unik yang ada di Alkitab. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang Bukit Zaitun. Bukit Zaitun atau Mount of Olives dalam bahasa Ibrani disebut Har HaZeitim, artinya bukit, atau HaZeitim artinya zaitun. Dalam bahasa Arab disebut Jebel Az-Zaitun adalah pegunungan di timur Yerusalem dengan 3 puncak yang membentang dari utara ke selatan. Puncak tertinggi, At-Tur, 818 meter atau 2.683 feet. Dinamai demikian karena perkebunan zaitun yang pernah ada di lerengnya. Bukit ini mempunyai hubungan sejarah dengan agama Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Di tempat ini terdapat kuburan Yahudi yang sudah ada sejak 3.000 tahun lalu dan memuat sekitar 150.000 makam. Sejak dulu, banyak orang Yahudi dikuburkan di tempat ini, terutama di bagian selatan di mana terdapat kuburan yang digali dari dalam batu yang sekarang menjadi desa Silwan. Makam yang dianggap milik Nabi Zakaria dan Absalom, anak Daud, masih ada di sana. Di lereng atas terdapat makam nabi-nabi Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Juga ada makam rabi-rabi terkenal bangsa Yahudi lainnya. Tentara Romawi dari Legio X Praetensis bermarkas di bukit ini saat mengepung Yerusalem tahun 70 Masehi. Juga upacara keagamaan untuk menandai bulan baru dilakukan di sini pada zaman Bait Suci kedua. Setelah hancurnya Bait Suci, orang-orang Yahudi merayakan Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun di Bukit Zaitun. Mereka berziarah ke sini karena bukit ini terletak 80 meter lebih tinggi dari Bukit Bait Suci dan memberikan pemandangan daerah bekas Bait Suci. Tempat ini menjadi tradisi untuk meratapi kehancuran Bait Suci, terutama pada Hari Raya Tisha B'Av, yaitu hari berkabung bagi orang Yahudi yang dirayakan setiap tahun menurut kalender Yahudi. Tahun 1481, seorang Yahudi Italia, Rabbi Mesulam da Volterra, menulis, dan seluruh masyarakat Yahudi tiap tahun naik ke Gunung Zion pada hari Tisha B'Av untuk berpuasa dan berduka, dan dari sana mereka berjalan turun sepanjang lembah Yosafat dan naik ke atas Bukit Zaitun. Dari sana mereka melihat seluruh bukit tempat Bait Suci dan mereka menangis serta meratapi kehancuran bait ini. Pada pertengahan tahun 1850-an, penduduk desa Silwan dibayar 100 euro setiap tahun oleh orang-orang Yahudi untuk mencegah perusakan makam-makam di atas bukit. Selama pemerintahan Yordania dari tahun 1948 sampai 1967, penguburan Yahudi dihentikan dan banyak perusakan terjadi. 40.000 dari 50.000 makam dirusak. Raja Hussein dari Yordania mengizinkan pembangunan Seven Arches Intercontinental Hotel di puncak Bukit Zaitun beserta jalan yang melalui kuburan sehingga menghancurkan ratusan makam Yahudi, termasuk yang dari zaman Bait Suci pertama. Setelah Perang 6 Hari Israel-Palestina, restorasi dimulai dan kuburan dibuka lagi untuk penguburan. Bukit Zaitun dicatat pertama kali berkenaan dengan larinya Raja Daud dari putranya Absalom dalam 2 Samuel 15 ayat 30. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Tempat pendakian ini diperkirakan di timur kota Daud dekat desa Silwan. Ciri kudus dari bukit ini disebutkan dalam Yehezkiel 11 ayat 23. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Raja Salomo membuat mezbah untuk dewa-dewa para istrinya di puncak selatan bukit ini dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 7-8. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Dalam masa pemerintahan Raja Yosia, bukit ini disebut Bukit Kebusukan. Dalam bahasa Ibrani, Har HaMasjid. Dalam bahasa Inggris, Mount of Corruption. Seperti dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 13. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel untuk Ashitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Hal ini menyangkut penyembahan berhala di sana yang dimulai oleh istri-istri Raja Salomo dan akhirnya dihancurkan pada zaman Raja Yosia. Dalam Zakaria 14 ayat 3-4 ada tertulis mengenai bukit ini, yaitu Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur.
Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Bukit Zaitun juga bisa dibilang sebagai tempat favoritnya Tuhan Yesus. Ada begitu banyak ayat dalam kitab Injil, yaitu dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat berbagai aktivitas Tuhan Yesus di bukit ini. Antaranya adalah Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil seekor keledai untuk ditunggangi dan mulai naik di Bukit Zaitun dalam perjalanannya masuk ke kota Yerusalem terakhir kali sebelum peristiwa penyalibannya. Ketika Yesus dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Di Bukit Zaitun pula, Yesus menangisi kota Yerusalem. Yesus pernah duduk di atas Bukit Zaitun ketika mengajar murid-muridnya mengenai akhir zaman. Yesus ditangkap di Bukit Zaitun dalam Taman Getsemani kemana ia pergi berdoa setelah perjamuan terakhir. Sejak masuk Yerusalem sampai ditangkap, Yesus mengajar pada siang hari di Bait Allah dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di Bukit Zaitun. Tampaknya memang disinilah Yesus biasa bermalam jika datang ke Yerusalem. Di Bukit Zaitun inilah pernah terjadi sebuah percakapan terakhir antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengenai akhir zaman. Lalu ia berpisah dengan mereka dengan cara terangkat naik ke surga, di mana secara tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian fakta Alkitab tentang Bukit Zaitun. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like dan kasih komen kamu di bawah. Kemudian jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. God bless you!